Selamat kembali di Era Entertainment, selamat kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-584. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-584 kita akan kembali mereview 6 saham seperti biasa. Ada saham TINS, Antam, Inco, PSKT, Yellow, Mets ya. Ini 6 saham yang saya ambil dari top score JCS dari chart kami. Sebelum melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita ISG, di mana ISG pagi tadi sempat melonjak ya di level 6726, namun tiba-tiba menjelang sesi 2 langsung merah, amblas sampai di 6638, namun beruntung menjelang closing ditarik, akhirnya ditutup di zona hijau sangat tipis sekali di level 6688. Kalau kita perhatikan hari ini transaksinya masih di bawah 10 triliun, masih belum terlalu ramai seperti biasanya, dengan 205 saham naik, 338 saham turun, dan ada 170 saham yang bergerak stagnan. Kalau kita perhatikan dari net foreign di regular market ya, di regular market itu ada net buy 81 miliar, tapi kalau di seluruh market itu justru ada net sell ya 146 miliar. Nah, pasti ada yang bertanya nih, bedanya regular market dan all market itu. Kalau di regular market itu ya market yang teman-teman biasa lihat setiap hari ya. Teman-teman open buy sell itu disebut regular market. Tapi kalau yang all market itu ada dua lagi. Jadi ada di pasar nego dan ada di pasar tunai. Itu istilahnya orang di belakang layar ya. Biasanya kalau transaksi crossing atau transaksi-transaksi yang misalnya teman-teman punya saham 50 ya, tidur gitu, tapi pengen cairkan uangnya, makanya harus ada di nego, cari lawan yang mau beli misalkan di harga 40 atau di harga 30, teman-teman bisa langsung kontak dengan sekuritas, deal, maka perpindahan itu akan terjadi, tapi tidak mempengaruhi pergerakan di market yang biasanya. Jadi misalnya ada perusahaan yang mau akuisisi, butuh modal triliunan, tapi kalau dia belinya di regular market itu pasti kan akan buat sahamnya mungkin arah, bisa jadi ya, karena dimakan semua lotnya. Makanya disiapkanlah pasar tunai dan pasar nego itu untuk memfasilitasi transaksi-transaksi besar di mana tidak mempengaruhi di regular market. Jadi kalau regular market artinya asing jual beli secara seperti biasanya itu masih ada net buy, tapi kalau di belakang mungkin di nego atau di tunai mereka net sell. Itu perbedaan ya, semoga teman-teman bisa paham. Banyak penjelasan di Google, di YouTube, teman-teman bisa nonton. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan ya. Saham pertama yang akan kita review adalah saham milik TINS. Oke, kita buka saham TINS. Wah, ini menurut saya pribadi ini menarik ya. Kenapa saya bilang menarik? Karena saya cukup lama, 1 tahun lebih saya buat sistem ini. Salah satu yang membuat dia menarik adalah ketika bandar flow-nya, BDM-nya itu sudah melandai, kuningnya lebih mendominasi, dan muncul putih ya. Itu biasanya bagus. Biasanya bagus, tapi terlepas dari itu, benar apa tidak, tapi biasanya ini kan bicara tentang probability ya. Probability-nya ini biasanya bagus. Tapi kita harus juga confirm dengan indikator lainnya, tidak hanya BDM. Kalau BDM sendiri itu skornya 10, perfectnya di 15. Kemudian indikator lain itu semua sudah oke ya, trennya bagus, foreign flow-nya bagus, RSI-nya oke, dan RPK SPK-nya yang nilainya setengah. Jadi secara keseluruhan untuk TINS ini statusnya good ya, sehingga kita pilih di dalam pembahasan hari ini. Hari ini TINS naik 1,75%, closing di 1165, dan itu dia ada di atas level support paling kuatnya di 1150. Jadi selama dia ada di atas 1150, maka TINS masih sangat aman. Silakan teman-teman boleh beli. Selama dia ada di atas 1150, mungkin range buy-nya adalah 1150 sampai dengan 1160, itu bisa menjadi area beli teman-teman. Batasi SL di bawah 1100, kita kasih agak jauh rentang SL-nya, dengan target kenaikan sampai dengan di 1295 sampai 1300. Jadi itu merupakan target resist
yang mungkin bisa kita pakai sebagai acuan untuk taking profit. Tapi selalu ketika teman-teman mau trading, selalu yang harus teman-teman pikir pertama kali adalah ketika masuk, ketika open posisi, resikonya itu di berapa. Nah, itu resiko itu yang harus teman-teman bentuk di awal. Harus teman-teman siapkan di awal. Jadi, ketika resiko itu teman-teman bisa terima, dalam artian kalau ternyata dia turun, saya cut loss di level situ, tidak masalah. Maka tentu teman-teman lebih confident, lebih nyaman untuk entry. Jadi, secara teknikal, oh ini sudah oke nih, sudah bagus, sudah apa. Tapi yang menentukan berhasil apa tidak kan diri kita lagi. Jangan sampai kita baru masuk, SL-nya tidak kita tentukan, tiba-tiba cuma digoyang sedikit, contoh kayak gini ya, ini digoyang nih, dibanting dulu mungkin di 1000-an, kita udah panik, kita cut loss, habis cut loss terbang, kita stres kan. Nah itu makanya tidak punya plan membuat kita itu kebingungan, ketika turun kita bingung, wah ini harus cut loss apa hold. Nah kalau kita sudah punya plan jelas, kalau ternyata dia turun tidak melebihi yang kita sudah batasi, ya fine-fine aja, buat apa kita pusing. Kalau sudah lebih dari itu tinggal cut loss, selesai. Mungkin tunggu lagi dia naik, breakout, resist dia, atau kita cari emiten lain. Jadi sesimpel itu kita mengontrol emosi kita di market. Jadi tidak mudah kita dipengaruhi oleh istilahnya volatilitas market lah. Market mau reok seperti apapun, kalau kita sudah punya trading planning jelas, ya kita akan ikuti rules, ikuti plan tersebut. Jadi tidak kita mudah untuk di ombang-ambing kita punya psikologis, karena sekali lagi market itu merupakan, menurut saya pribadi ya, merupakan cerminan dari psikologis kita ya. Jadi ada yang panik, ada yang masa bodoh, ada yang rakus ya, semua itu dipadukan di dalam itu dan akhirnya membentuk ini candle-candle yang ada ya, itu cerita semua di sana. Sehingga kalau untuk di TINS selama dia masih ada di atas 150, ya menurut saya pribadi itu masih aman sekali dan masih berpeluang ke 1295 sampai dengan 1300. Tapi kalau besok opening langsung di bawah 150, ya skip, jangan dulu masuk, karena reason to buy kita jelas, alasan untuk membelinya adalah kalau dia masih ada di atas 1150. Jadi kalau di bawah itu ya skip. Tapi kalau masih opening teman-teman beli ada di atas 150, ternyata dia turun, ya silakan, kita punya batasan SL yaitu di mana di bawah 1100. Kemudian kita bergeser ke saham berikutnya yaitu saham milik Antam ya. Ini kalau di kita sebut pairing analysis ya. Ini kalau teman-teman ikut webinar itu disebut pairing analysis, di mana analisis pasang-pasang ketika satu emiten itu naik, biasanya temannya itu juga ikut naik. Nah, teman-teman kalau mau dapat list siapa saja sih atau ada berapa banyak pairing, nah itu teman-teman bisa kalau mau bergabung bisa di website kita joranvest.com, teman-teman bisa scroll ke bawah, bisa pilih paket berlangganan ya, yang per bulan dari 109.000 aja. Kalau mau ngambil langsung setahun murah ya, jadi per bulannya cuma 89.000. Teman-teman sudah bisa dapat baca-baca artikel ya. Artikel ini teman-teman bisa baca ya, banyak artikel yang teman-teman bisa baca. Ini masih banyak lagi ke bawah. Kemudian kalau ada webinar ke depannya, teman-teman bisa ikut secara gratis ya. Kalau yang berbayar, teman-teman bisa ikut secara gratis. Kemudian kalau untuk layanan ini sebenarnya ada, tapi per besok sudah kita tutup sementara waktu untuk kita evaluasi lagi ke depannya seperti apa. Jadi ini kita tutup sementara dan kita akan pindah dia ke sini ya, analisa fundamental dan teknikal. Ini juga kita akan taruh di Discord ya, teman-teman bisa tanya di sana. Dan ada edukasi ya, modul, kemudian ada webinar recording. Nah di modul ini teman-teman bisa pelajari tentang money management dan juga ada bandarmologi ya. Bandarmologi itu ada bagaimana teman-teman bisa membaca akumulasi, support resist bandar, jenis-jenis transaksi, ada jebakan di running trade. Nah ini ada belajar pairing analysis. Ini yang saya sebut tadi, pairing analysis. Jadi, kalau saham ini naik, kita jangan beli saham itu. Kita harus cari saham yang kiranya ini naik, pasti dia akan ikut naik juga nih. Minimal tidak naik sebanyak yang pertama, tapi minimal dia naik. Nah itu ada di sini juga. Dan ini teman-teman tidak bisa buka ya, kecuali teman-teman sudah menjadi member. Ya silakan, teman-teman kalau mau daftar silakan di yang tadi. Lanjut kita ke Antam ya. Antam ini naik 3,78%, 3,78%. Dimana kalau kita perhatikan Antam closing di 2060
sedangkan resisten paling kuatnya ada di 2080 ini ya, resisten. Nah, ini kalau dia bisa breakout, tentu ini menarik. Dan kalau kita perhatikan sepertinya ini ada gap up ya tadi dia opening. Kita tinggal bisa analisa open di 2010, sedangkan sebelumnya itu kalau tidak salah ada di low di 2010 juga ya. Low di 2010, open di 2010. Sedangkan kalau kita perhatikan Antam itu tadi pagi itu previous close itu di 1985. Betul ya, ada gap up ya dari 1985 ke 2005 dan transaksinya cukup besar hari ini 242 miliar. Coba saya perhatikan dari broker summary, sebenarnya ini menarik ya untuk Antam ya, sebenarnya ini menarik. Tapi kita lihat aja nanti besok. Dan di kondisi saat ini tentu menurut saya pribadi kita wait and see dulu nih, wait and see untuk menunggu dia breakout. Jadi kalau dia bisa melewati 2080 silakan, itu baru teman-teman boleh buy ya. Kalau dia lewat 2080 silakan buy on breakout, dan 2080 itu teman-teman jadikan sebagai support. Sekali lagi, buy on breakout 2080 dan jadikan 2080 itu sebagai support baru. Kalau ternyata setelah dia break turun lagi, silakan batasi SL. Di berapa? Mungkin kita pasang agak jauh ya, di 2030, 2020 mungkin bisa pasang SL, atau mau lebih jauh lagi sampai di 2000 ya. Di bawah 2000 baru kita cut loss, tidak masalah. Untuk target kenaikan kita bisa menggunakan Fibo ya. Kita menggunakan Fibo Antam secara weekly. Jadi untuk mengukur seberapa jauh kenaikan itu. Nah, kalau kita perhatikan ternyata secara weekly ini menarik ya. Menarik buat Antam. Menurut saya pribadi ini menarik. Kenapa menarik? Karena dia konsolidasi. Kalau ini kita buat box ya. Kalau orang bilang Darvas box, tapi saya tidak mengerti Darvas box. Tapi biasanya kalau kita tarik box ya. Ini kalau dia bermain di box tersebut dan bisa breakout, maka ada potensi dia kenaikannya cukup tinggi. Menurut saya pribadi kenaikan bisa setinggi ini ya. Ini kalau kita tarik garis, misalnya teman-teman tarik garis, kemudian kita kasih box di sini, maka mungkin targetnya mungkin bisa di 2400, 2500 mungkin. Tidak ada yang tahu memang market, tapi itu hanya apa ya, prediksi, mungkin bisa salah juga. Tapi kalau kita pakai chart ini, target berikutnya adalah di 2270. Jadi kalau teman-teman buy on breakout di 2080, maka target kenaikan adalah di 2270. Batasi SL mungkin kita pasang sampai di bawah 2000. Ya, tapi kalau tidak bisa melewati, tidak bisa breakout 2080 ya jangan dulu beli. Coba kita antri di 1900 ya. Itu adalah support paling kuat dia yang sekarang. Ya, jadi kalau ini tidak tembus, turun lagi, ya coba tunggu lagi di 1900. Secara keseluruhan final score value indikatornya sudah bilang bagus. Kita bergerak ke Inco. Ya, ini sepertinya mereka nih satu kesatuan ya. Inco juga sama. Inco ini tutup menguat 1,02% di level 7425. Cenderung masih uptrend, lebih uptrend ini, dan bergerak menjauh dari support paling kuatnya, sedang berada di tengah-tengah. Ini cukup, menurut saya pribadi cukup nanggung ya. Kita mau ke resist juga tidak terlalu jauh, tapi ke support juga tidak terlalu jauh. Kita mau ambil action juga takut nih. Kalau ternyata dia tidak bisa breakout, wah dalam juga turunnya. Kalau ternyata dia kita beli ternyata dia turun, wah lumayan juga nih kita minusnya. Jadi menurut saya pribadi cenderung kalau di level seperti ini saya akan lebih bersabar ya, menunggu breakout 7650 atau tunggu di sekitaran 7050 sampai dengan 7100 mungkin baru saya ambil. Jadi tergantung situasi dan kondisi besok. Kalau dia ternyata bisa breakout 7650 silakan teman-teman buy on breakout, tapi kalau ternyata belum bisa melewati 7650, coba tunggu atau sabar-sabar antri di sekitaran 7050 sampai dengan 7100. Secara final score value untuk Inco nilainya 65 dan boleh titip sandal. Selanjutnya kita ke Red Planet ya, PSKT. Oke, PSKT ditutup stagnan ya di 65%, sempat tadi melonjak ke level 70 ya, sempat melonjak ke level 70. Namun ya teman-teman lihat sendiri ada jarum di sana ya, ada upper shadow di sana cukup panjang. Namun dia masih ada di atas support paling kuat ini yang masih menarik buat dia.
Selama dia di atas 63 ya selama itu masih aman buat PSKT. Kalau teman-teman mau beli silakan, boleh, ini masih masuk dalam area beli ya. 63, 64, 65 itu masih bisa menjadi area beli, batasi SL di bawah 60, target sampai dengan 74. Sekali lagi, support paling kuat dia di 63. Jadi kalau besok teman-teman lihat opening di bawah 63 ya skip, jangan beli, recent to buy kita gagal. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat, oh ini dia opening turun di bawah 63, tiba-tiba dia bisa naik lagi, breakout ya silakan buy on breakout lagi di 63. Yang jelas dia harus ada minimal di atas 63, di dekat-dekat situ, nah itu kita ambil. Tapi kalau di bawah tunggu, sabar. Tapi kalau bisa breakout ya kita masuk lagi. Dengan SL di bawah 60, target kenaikan sampai dengan 74. Secara final score value dia 80 ya, sudah good. Jadi indikator, ada 5 indikator ini menyatakan dia good ya. Artinya indikator sudah bilang oke, tinggal kita punya strategi nih, masuk di berapa, SL di berapa, modalnya berapa. Nah itu kita yang tahu. Indikator cuman kasih tahu ini sudah oke nih, kamu boleh masuk di sekitaran sini. Oh, di sekitaran 63 karena 63 itu support. Jadi kalau di bawah itu saya jangan masuk, tapi kalau di atas itu ya saya boleh masuk. SL-nya di 60, target di 74. Oh, saya tidak mau SL di 60, saya mau SL di 61, ya terserah. Teman-teman yang tahu seberapa besar risiko yang bisa teman-teman hadapi. Jadi terserah. Itu kalau 60 ya versi saya mungkin. Teman-teman ikut boleh, mau tidak juga boleh. Teman-teman mau cut loss di 57, 55 misalnya terserah. Yang penting teman-teman bisa ngukur risk rewardnya ya. Apa yang kita ikhlas untuk rugi dengan apa yang kita dapatkan. Jadi kalau kata orang kan selalu, ini kan seperti kita berdagang ketika kita berbisnis. Kita kan harus mengukur nih, kalau saya beli barang ini, misalkan harga kulaannya 1000, potensi saya dapat keuntungan tuh berapa sih dari harga 1000 ini? Oh misalnya saya bisa jual lagi di harga 10.000. Kita untung lumayan dong 10 kali lipat. Tapi kalau ternyata tidak laku, itu saya hanya bisa jual rugi. Misalnya saya cuma rugi 500 karena orang tetap akan beli, tapi belinya mungkin cuma di harga 500, setengah harganya. Oh ya sudah, enggak masalah. Karena saya cuma rugi 500, tapi ada potensi saya dapatkan sampai 10.000 kalau laku. Nah, itu risk rewardnya menarik. Tapi sebaliknya, ketika teman-teman misalkan ulaannya 1000, kemudian jualnya 1.500, ternyata kalau tidak laku, teman-teman hanya jual mungkin bilang aja 200 perak atau 100 perak. Ya jelas rugi dong. Sudah tahu kalau tidak laku ruginya dalam. Tapi kalau terlaku untungnya cuma tipis, ya jauh usah masuk. Nah, begitu pula di saham nih. Kalau kita beli di 63, oh targetnya sampai 74. Ah, lumayan nih. Ada sekitar 11 poin. Cut loss di bawah 60 cuma 3. 3 banding 11. Sepertinya menarik. Ya silakan masuk. Itu risk rewardnya sudah terkonfirm, artinya kita boleh entry. Terlepas nanti dia akan naik atau turun, yang penting kita sudah punya batas atas, batas bawah. Bawah kena ya sudah, kita ikhlas, cari lagi emiten lainnya. Atas kena ya syukur, kita dapat cuan banyak. Yaitu strategi yang bisa teman-teman pakai di market. Kemudian berikutnya setelah kita punya PSKT, kita punya saham yellow ya. Oke, saham yellow hari ini tutup menguat 8,93% di level 61. Kalau kita perhatikan yellow ini satu way, dem. Naik dikit, dem, naik dikit dan sampai dem lagi. Ini bahaya, hati-hati teman-teman. Dia punya level support sementara di 58. Ya ini level support sementara di 58 dan target dia cukup jauh di 73. Batas aman menurutku adalah di 73. Jadi breakout 73 mungkin jauh lebih bagus, tapi lumayan kan kalau beli di 61, TP di sekitaran 73 kan udah bagus. Makanya kalau mau beli di harga sekarang sebenarnya boleh-boleh saja asalkan dia ada di atas 58. Jadi mungkin range buy-nya 58 sampai 60, cut loss di bawah 56, target kenaikan ke 73. Kalau 73 tembus ya ada kemungkinan ke 94. Jadi sekali lagi hati-hati. Kalau dia masih kuat di atas 58 boleh buy, tapi kalau ternyata turun di bawah 58 ya jangan dulu beli ya, skip. Atau opening langsung terbang mungkin ke 68 ya sudah, skip dulu ya. Jangan memaksa, tunggu dia sekalian break out 73 atau dia turun kembali di sekitaran 58 sampai 60 baru teman-teman ambil. Tapi kalau opening langsung dibanting mungkin ke 58 59 boleh buy di sana. Kalau ternyata turun lagi ya cut loss di bawah 56. Tapi kalau ternyata bisa rebound ya silakan atur untuk taking profit atau mau di maintain sampai dengan 73. Secara fair score value dia 75 ya, statusnya masih good. Dan saham terakhir yaitu saham milik Mets ya. Mets ya. Kalau kemarin Medco, hari ini Mets.
Nah, saham milik Hazard Medical Indonesia Tbk ini ditutup di level stagnan 131. Kalau kita perhatikan final score validate 60, katanya boleh titip sandal. Sepertinya menarik. Tapi kita perhatikan di mana kita boleh titip sandal menurut saya pribadi, karena dia punya jarak SPK itu di 177 itu jauh sekali. Maka kita bisa pakai level terdekatnya yaitu di SSR1 134. Ini merupakan resistnya. Jadi kalau bisa breakout dari 134, teman-teman silakan buy on breakout 134, 135, cut loss di bawah 130, target kenaikan sampai dengan 177. Sekali lagi, kalau bisa breakout di 134, silakan buy on breakout, cut loss di bawah 130, target kenaikan menuju atau sampai dengan 177. Akan tetapi kalau misalkan tidak bisa breakout bagaimana? Ya sudah, tidak usah beli. Karena resisten baik kita adalah kalau bisa breakout 134. Jadi kalau tidak bisa, ya kita skip dulu di saham match ini. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-584 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.